Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Taufikur Rahman dari kelas 3B IP. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Rizal Taufikur Rahman. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lembar kerja dari deskripsi bibliografi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang ASR 2. Nah, inilah tampilan dari lembar kerja dari deskripsi bibliografi ASR 2. Nah, di sini saya akan menginput data dari buku Hasanah Bahasa, memaknai bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Nah, di sini ada beberapa poin-poin yang harus diisi, dari mulai judul, edisi, data khusus, dan lain-lainnya. Nah, untuk di sini saya menjelaskan jenis buku monograf Latin ya. Nah, aturan dari deskripsi diatur pada ASR 2 bagian 1 bab kedua. Cakupannya yaitu monograf atau buku tercetak. Sumber informasi utama untuk deskripsi bibliografi monograf adalah halaman judul. Bila tidak terdapat halaman judul, bagian lain dari terbitan yang bersangkutan dapat dipakai sebagai pengganti halaman judul. Untuk buku yang tidak memiliki halaman judul, gunakan bagian dari terbitan yang memberikan informasi terlengkap, termasuk jaket buku yang terpisah. Nah, di sini judulnya itu Khazanah Bahasa, .2, memaknai bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Nah, mengapa di sini menggunakan .2, yaitu melambangkan bahwa memaknai bahasa Indonesia dengan baik dan benar merupakan anak judul. Nah, untuk pernyataan jenis bahan umum atau GMD-nya ini tidak usah diisi. Untuk judul tambahnya tidak ada. Untuk pernyataan tanggung jawabnya itu pengarang utamanya itu Ahmad Batiar beserta Nuryani dan juga Sahibul Huda. Di sini terlihat dari covernya, tapi untuk lebih jelasnya bisa dilihat di halaman awalnya. Dan itu terdapat informasi tentang buku tersebut. Nah, mengenai edisi yaitu kita dapat mengisi dengan halaman judul, halaman lain ataupun kolopor. Nah, ini untuk edisinya adalah edisi pertama. Untuk pernyataan tanggung jawabnya tidak ada. Untuk data khususnya tidak digunakan. Mengenai tempat terbit, nah buku ini diterbitkan di Bogor. Penerbit, distributor dan sebagainya itu InMedia. Tahun terbitnya yaitu pada tahun 2019. Mengenai deskripsi fisiknya yaitu terbitan yang bersangkutan. Nah, di sini untuk bukunya sendiri yaitu memiliki tinggi 24 cm dan jumlah halamannya yaitu 164 halaman. Ini seri. Nah, di sini tidak terdapat ya, jika teman-teman ingin mengisinya seri ini yaitu terdiri halaman judul seri, halaman judul monograf, kulit buku, bagian lain dari publikasi. Nah, mengenai catatan sendiri yaitu sumber apa saja ya. Sini saya mengisi buku ini diperuntukkan sebagai referensi atau rujukan utama dalam perkuliahan bahasa Indonesia umum di jurusan non-bahasa Indonesia dan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, membahas mengenai keterampilan berbahasa Indonesia yang baik dan benar, baik secara tertulis maupun secara lisan dan menggunakan bahasa Indonesia. Bibliografinya itu 153 sampai 154. Untuk nomor standarnya terdapat kita masukkan ISBN-nya dan juga jika terdapat harga bukunya ini boleh dimasukkan ya. Untuk ISBN-nya sendiri pada buku ini yaitu 978-602-6469-83-0. Untuk harga
bukunya yaitu 65.000. Nah, di sini ada keterangan tentang abstrak. Nah, abstrak ini biasanya dimasukkan pada punggung buku ataupun mengenai isi dari pembahasan buku itu sendiri. Nah, buku ini membahas mengenai keterampilan berbahasa Indonesia yang baik dan benar, baik secara tertulis maupun secara lisan, meliputi cara mendapatkan ide ilmiah, mengorganisasikannya dengan kerangka karangan sebagaimana kerangka berpikir, dan mengekspresikan dengan ejaan yang benar, pilihan kata yang tepat, kalimat yang efektif, dan paragraf yang benar dalam sebuah karangan. Untuk tajuk entry utamanya, kita masukkan dari si penanggung jawab tersebut, yaitu atau kita sebutkan itu pengarang utamanya yaitu Ahmad Bahtiar. Untuk tajuk entry tambahannya, yang pertama kita boleh masukkan satu subjeknya di subjek bukunya. Selanjutnya satu boleh masukkan judul, 2 penanggung jawab 2, 3 penanggung jawab 3. Mengenai acuannya, ini tidak diisi. Untuk tajuk subjeknya yaitu pendidikan bahasa. Nah, itu adalah poin-poin tentang pengisian dari ACR 2 tentang buku Khasanah Bahasa Memaknai Bahasa Indonesia dengan Baik dan Benar. Selanjutnya mengenai lembar kerja dari RDA. Nah, inilah tampilan dari lembar kerja RDA ya. Nah, sama seperti tadi, untuk RDA sendiri memiliki elemen inti dari RDA seperti judul atau title. Judul ini merupakan elemen inti yang harus dicantumkan dalam pembuatan deskripsi bibliografis. Sedangkan yang lain merupakan elemen pilihan sesuai dengan kebijakan lembaga pembuat deskripsi bibliografi. Yang kedua, ada pernyataan tanggung jawab. Nah, pernyataan tanggung jawab ini berhubungan dengan judul yang sebenarnya, merupakan elemen inti. Pernyataan penanggung jawab yang berhubungan dengan identifikasi atau fungsi orang, keluarga, atau badan korporasi yang bertanggung jawab terhadap karya atau kontribusi terhadap suatu karya intelektual atau artistik. Nah, yang ketiga ada pernyataan edisi. Untuk isinya ini masih sama yang seperti tadi. Untuk pernyataan edisi ini adalah pernyataan revisi, merupakan elemen inti dari sub elemen pernyataan edisi lainnya, merupakan pilihan bila dianggap perlu. Pernyataan edisi merupakan pernyataan yang mengidentifikasi edisi yang dimiliki oleh sumber tersebut. Nah, di sini kita isi dengan pernyataan edisinya yang pertama. Mengenai penomoran serial. Nah, penomoran serial ini pernyataan edisi pertama dan terakhir merupakan elemen inti, sedangkan edisi lainnya merupakan pilihan bila diperlukan. Nah, kebetulan di sini tidak ada, jadi kita tidak memasukkannya. Selanjutnya mengenai pernyataan produksi atau untuk terbitan yang tidak dipublikasikan. Nah, mengenai pernyataan produksi ini, tahun produksi merupakan elemen inti untuk terbitan yang tidak dipublikasikan. Subelemen pernyataan produksi lainnya merupakan elemen pilihan. Nah, kebetulan di sini juga tidak ada, jadi kita tidak memasukkannya. Selanjutnya mengenai pernyataan publikasi. Mengenai pernyataan publikasi ini, yaitu ada poin tempat terbit, nama penerbit, tahun terbit merupakan elemen inti dari suatu terbitan. Nah, di sini tempat terbitnya itu Bogor, nama penerbitnya Inmedia, tahun terbitnya itu tahun 2019. Selanjutnya pernyataan distribusi. Nah, pernyataan distribusi ini atau jika penerbit tidak diketahui, karena penerbit diketahui maka ini tidak perlu diisi. Ada tempat terbit, nama distributor, tahun distribusi. Selanjutnya yang ke-8 yaitu pernyataan pembuatan atau jika pernyataan penerbit dan pernyataan distribusi tidak diketahui. Karena pernyataan tentang penerbit diketahui maka ini tidak perlu diisi. Mengenai tempat pembuatannya, nama pembuatan, dan tahun pembuatan. Tahun hak ciptanya. Nah, untuk tahun hak ciptanya atau copyright date ini terdapat pada bukunya ya. Jika di halaman awal tentang isi buku ini terdapat biasanya
terdapat copyright bukunya, yaitu pada tahun 2019. Untuk pernyataan seri atau judul seri sebenarnya, nomor seri, judul subseri sebenarnya, dan nomor subseri merupakan elemen inti. Subelemen pernyataan seri lainnya merupakan elemen pilihan. Nah, di sini karena pada buku ini tidak terdapat pernyataan seri, baik judul seri, nomor seri, maka tidak perlu dimasukkan. Selanjutnya mengenai identifikasi manifestasi. Nah, mengenai identifikasi manifestasi ini merupakan bila ada lebih dari satu mengenal untuk manifestasi, pilih pengenal yang dikenal secara internasional jika tersedia. Karena identifikasi manifestasi ini yaitu buku jenis tipenya. Jenis isi di sini kita isikan teks, jenis medianya tanpa perantara, jenis wadahnya yaitu order. Nah, jenis ini adalah bentuk dasar komunikasi dengan konten yang diungkapkan dan dirasakan oleh manusia. Yang kedua ini jenis medianya. Jenis medianya adalah pengkategorian yang mencerminkan jenis perangkat perantara yang diperlukan untuk melihat, memutar, menjalankan, dan sebagainya. Yang ketiga jenis wadah tadi. Untuk jenis wadah ini adalah pengkategorian yang mencerminkan format media, menyimpan dan wadah dalam kombinasi dengan jenis perangkat perantara yang diperlukan untuk melihat, memutar, menjalankan isi dari sumber daya. Oke, selanjutnya untuk jangkauan atau extent. Jangkauan adalah jumlah unit dan atau subunit yang melengkapi sumber merupakan elemen inti hanya jika sumber lengkap atau semua jangkauan diketahui. Nah, untuk jangkauan extendnya kita masukkan ISBN, itu seperti tadi, ISBN-nya itu 978, 1602, 16469, 1083, 10. Untuk deskripsi fisiknya kita masukkan jumlah halamannya itu 151 halaman. Keterangan ilustrasinya tidak ada, ukurannya 24 cm. Untuk catatannya, catatan indiknya tidak teridentifikasi, catatan bibliografinya 153 sampai 154. Catatan ringkasnya, buku ini diperuntukkan sebagai referensi atau rujukan utama dalam perkuliahan Bahasa Indonesia Umum di jurusan Non-Bahasa Indonesia dan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang membahas mengenai keterampilan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Untuk bahasanya ini kita isikan yaitu bahasa Indonesia ya, sesuai isi buku, konten keseluruhan teksnya. Untuk abstraknya, buku ini membahas mengenai keterampilan berbahasa Indonesia yang baik dan benar, baik secara tertulis maupun secara lisan. Meliputi cara mendapatkan ide ilmiah, mengorganisasikannya dengan kerangka sebagaimana kerangka berpikir, dan mengekspresikan dengan ejaan yang benar, pilihan kata tepat, kalimat yang efektif, dan paragraf yang benar dalam sebuah karangan. Untuk kata kuncinya kita masukkan bahasa ya. Tajuk subjeknya itu pendidikan dan bahasa. Nah, mungkin itu teman-teman untuk pengisian lembar kerja dari EDA ini semoga dapat dipahami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eva Purbahandini. Baik, selanjutnya saya Eva Purbahandini akan menjelaskan deskripsi bibliografi. Di sini ada format lembar kerja deskripsi bibliografi ACR non-Latin dan ini adalah monograf. Ya. Langsung aja kita isi. Untuk bagian judul, pada lembar kerja deskripsi bibliografi ACR 2 non-Latin, kita isi pria dari Mars, wanita dari Venus. Kemudian, pernyataan jenis bahan umumnya dikosongkan saja, judul tambahan juga dikosongkan. Lalu pernyataan tanggung jawabnya, yaitu kita isi John Gray sebagai penulisnya. Edisinya, karena tidak keterangan dikosongkan. Kemudian, data khusus juga dikosongkan. Selanjutnya, tempat terbitnya, kita isi Moskow. Kemudian penerbit, distributor, dan sebagainya diisi penerbit, penerjemah, editor, korektor, letak asli, dan sampul. Yaitu
di mana penerbitnya LC, penerbit buku rumah Sofia, kemudian ada Mirosnisenko sebagai penerjemah, lalu Kostenko sebagai editor, dan T. Selezneva sebagai Yakovenko sebagai korektor, ada G. Bulavko sebagai tutor asli, dan Deri sebagai sampul. Lalu tahun terbit diisi 2018. Untuk deskripsi fisiknya diisi halaman buku yaitu 352 halaman dan ukurannya itu 12,5 kali 20 cm. Serinya dikosongkan. Lalu catatannya berisi buku ini sangat populer, bahkan beberapa penerbit yang sangat dihormati menganggap mungkin bagi diri mereka sendiri untuk menerbitkan buku yang sama sekali berbeda oleh John Gray dengan judul ini. Kemudian nomor standar diisi nomor ISBN yaitu 978 strip 5 strip 9 06897 strip 39 strip 8, dan abstraknya diisi sebagai berikut. Satu-satunya buku unik dan terlaris tentang hubungan antara pria dan wanita. Waktu tidak memiliki kekuatan atasnya, dia selalu relevan dan sangat diminati. Rahasia kesuksesan fenomenalnya adalah bahwa dia benar-benar membantu pria dan wanita memahami dan menerima betapa berbedanya mereka berpikir, merasakan, dan berperilaku. Berkat ini, jutaan pembaca tidak hanya dapat meningkatkan tetapi bahkan menyelamatkan hubungan mereka. Ya, jadi abstrak ini berisi tentang gambaran dari bukunya. Untuk catatan itu berisi tentang keterangan tambahan dari buku itu terus. Lalu tajuk entry-nya diisi nama penulis yaitu John Gray, dan tajuk entry tambahannya diisi ilmu psikologi sebagai subjek. Kemudian selanjutnya diisi oleh Mirosnisenko, Kostenko, T. Selezneva, dan Yakovenko, G. Bulavko, dan Deri. Lalu ada terakhir ditulis judul bukunya, Pria dari Mars, Wanita dari Venus, acuannya dikosongkan, dan yang terakhir tajuk subjek diisi ilmu psikologi. Selanjutnya untuk lembar kerja deskripsi bibliografi RDA non Latin, ya di sini ada judul, tulis saja Pria dari Mars, Wanita dari Venus, judul bukunya. Lalu pernyataan tanggung jawabnya tulis nama penulis yaitu John Gray, dan pernyataan edisinya karena kosong dikosongkan. Kemudian penamaan serialnya tidak ada. Pernyataan produksi untuk terbit yang tidak dipublikasi tidak ada. Pernyataan publikasinya di sini tulis tempat terbitnya itu Moskow, dan LC penerbit rumah Sofia tulis di nama penerbit, lalu tahun terbitnya itu 2018. Selanjutnya hak ciptanya itu tahun 2012. Lalu identifikasi manifestasi, karena ini berupa monograf maka tulis di sini buku. Jenis tipenya, jenis isinya ini teks. Lalu jenis medianya tanpa perantara, dan jenis wadahnya itu adalah lembaran. Lalu jangkauan extendednya itu adalah ISBN dengan nomor 978 strip 5 strip 90 06897 strip 39 strip 8. Untuk deskripsi fisiknya yaitu 325 halaman sebagai jumlah halamannya, keterangan ilustrasinya tidak ada, dan ukurannya itu 12,5 kali 20 cm. Catatannya itu di sini hanya ada catatan ringkasnya, yaitu buku ini sangat populer, bahkan beberapa penerbit yang sangat dihormati menganggap mungkin bagi diri mereka sendiri untuk menerbitkan buku yang sama sekali berbeda oleh John Gray dengan judul ini. Lalu untuk bahasanya, buku ini menggunakan bahasa Rusia, dan abstraknya tulis satu-satunya buku unik dan terlaris tentang hubungan antara pria dan wanita. Waktu tidak memiliki kekuatan atasnya, dia selalu relevan dan sangat diminati. Rahasia kesuksesan fenomenalnya adalah bahwa dia benar-benar membantu pria dan wanita memahami dan menerima betapa berbedanya mereka berpikir, merasakan, dan berperilaku. Berkat ini, jutaan pembaca tidak hanya dapat meningkatkan tetapi bahkan menyelamatkan hubungan mereka. Ya, isinya adalah tentang bagaimana caranya supaya kita lebih memahami pria dan wanita. Yaitu kita memahami tentang bagaimana caranya wanita atau pria itu berpikir, merasakan, dan berperilaku. Selanjutnya kata kuncinya adalah pria dan wanita, dan tajuk subjeknya adalah ilmu psikologi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dan Hikmawan. Selanjutnya, saya Dan Hikmawan akan mempresentasikan bagaimana mengisi formulir AACR dan RDA terbitan berseri. Kali ini saya mengambil terbitan berseri jenis majalah yang berjudul Martha Tilaar Beauty. Ya, langsung saja kita isi. Pertama dari bagian pertama itu adalah judul dan pernyataan tanggung jawab. Pada judul, sumber informasi terletak pada halaman judul. Judul di sini adalah Martha Tilaar Beauty. Langsung kita isi di sini. Kemudian untuk judul tambahannya adalah Eksplorasi Warna Indonesiamu, Bangga Jadi Indonesia yang Cantik. Untuk pernyataan tanggung jawab bisa kita lihat di bagian pendahuluan. Itu redaksi atau penerbitnya adalah PT Martina Berto. Kemudian daerah deskripsi yang kedua adalah bagian edisi. Bagian edisi sumber informasinya dapat kita lihat di halaman judul, halaman pendahuluan, atau kolofon. Namun di sini pada halaman judul sudah terlihat jelas, yaitu edisi ke-23. Kemudian yang ketiga adalah penomoran khusus. Penomoran yang saya isi ini adalah edisi 23 tahun 2019. Bisa kita lihat di halaman judul sama seperti edisi, perbedaannya hanya pada tahun. Kemudian daerah deskripsi yang keempat adalah tempat terbit, penerbitan atau distribusi, yaitu mengandung informasi tempat terbit, penerbitan atau tahun terbit. Tempat terbit pada majalah ini adalah bisa kita lihat di sini ya. Redaksi di sini beralamat di Jakarta, berarti terbit di Jakarta. Kemudian penerbit dan distributornya adalah redaksi itu sendiri, yaitu PT Martina Berto, dan tahun terbitnya adalah tahun 2019. Kemudian yang kelima adalah deskripsi fisik. Deskripsi fisik yang saya tulis di sini adalah titik-titik jilid, titik 2 ilustrasi, titik koma 24 cm. Untuk jilid di sini kurangi informasi pada majalah. Kita tidak tahu jilid keberapa. Kemudian untuk ilustrasi pada majalah mengandung banyak gambar dan ilustrasi lainnya. Untuk 24 cm merupakan panjang dari majalah dari atas hingga ke bawah. Selanjutnya untuk nomor seri atau bagian ke-6, karena kurangnya informasi dalam majalah ini, jadi seri tidak saya tulis. Saya kosongkan. Kemudian yang nomor 7 bagian catatan. Catatan yang saya tulis adalah Martha Tilaar Beauty merupakan terbitan berseri yang dirancang oleh PT Martina Berto, disajikan dalam bahasa Indonesia. Ya, jadi buku majalah ini hanya diterbitkan dalam bahasa Indonesia dan tidak ada bahasa lain. Kemudian daerah deskripsi yang terakhir adalah nomor standar, sama halnya seperti seri dan deskripsi fisik. Nomor standar saya kosongkan karena kurang lengkapnya informasi pada majalah. Kemudian untuk abstrak juga saya kosongkan. Tajuk entry utamanya adalah
redaksi itu sendiri itu PT Martina Berto, kemudian tajuk yang ditambahnya adalah judul, satu Romawi judul dan nomor satu subjek. Untuk acuan dan tajuk subjeknya saya kosongkan karena berhubungan dengan mata kuliah strategi, klasifikasi dan tajuk subjek. Kemudian saya akan mengisi formulir RDA untuk majalah. Pertama ada judul, sama seperti aja sebelumnya, yaitu Mata Pilar Beauty. Kedua, pernyataan tanggung jawabnya adalah PT Martina Berto, merupakan redaksi dari majalah yang dibuat. Dan pernyataan edisinya adalah edisi ke-23, kita lihat di sini. Kemudian penomoran serial saya kosongkan. Pernyataan produksi juga dikosongkan. Kemudian pernyataan publikasi, jadi tempat terbitnya adalah Jakarta. Seperti kita ketahui, penerbit itu berlokasi di Jakarta. Dan nama penerbit adalah redaksi PT Martina Berto. Kemudian nomor 7, pernyataan distribusi. Nama distribusi saya kosongkan, nama distributor dan tahun distribusi juga dikosongkan. Kemudian pernyataan pembuatan juga dikosongkan. Tahun hak cipta dikosongkan. Pernyataan seri, judul seri. Pada majalah ini tidak ada judul seri. Kemudian identifikasi manifestasi juga dikosongkan. Jenis, isi, media, dan wadah dikosongkan. Jangkauan extend yaitu berupa ISSN. Pada majalah ini tidak ada informasi ISSN sama sekali. Kemudian deskripsi fisik, keterangan ilustrasi, yaitu buku ini mengandung ilustrasi yang banyak seperti gambar dan juga ilustrasi lainnya. Kemudian ukurannya ada 24 cm. Preferensi publikasinya saya kosongkan karena informasi juga tidak begitu lengkap. Kemudian tahun penerbit atau tahun terbit yaitu tahun 2019. Catatannya adalah Mata Pilar Beauty merupakan terbitan berseri yang dirancang oleh PT Martina Berto, disajikan dengan dalam bahasa Indonesia. Bahasa yang disajikan adalah Indonesia. Kemudian abstrak, kata kunci dan tajuk subjek saya kosongkan karena dia berkaitan dengan mata kuliah deskripsi bibliografi. Saya rasa cukup. Semua sudah saya isi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elmi Febiani. Selanjutnya kita akan membahas mengenai katalog buku Latin. Di sini terdapat katalog utama serta katalog tambahan judul. Dan di sebelah kanan terdapat AACR2 dari buku Latin tersebut. Buku Latin tersebut memiliki judul yaitu Khazanah Bahasa Memaknai Bahasa Indonesia dengan Baik dan Benar, dengan pertanggungjawabnya Ahmad Batiar M.Hum, Dr. Nuryani, dan Syahibul Huda. Lalu pada katalog utama dalam penulisannya yaitu pertama nama pengarangnya yaitu Ahmad Batiar M.Hum. Lalu ada judulnya itu Khazanah Bahasa, dengan anak judulnya Memaknai Bahasa Indonesia dengan Baik dan Benar. Garis miring, nama pengarangnya itu Ahmad Batiar M.Hum dengan edisi pertama, dan tempat terbit itu di Bogor oleh penerbitnya Inmedia pada 2019 sesuai pada ACR yang tertera. Tempat terbitnya, penerbit serta tahunnya. Lalu di sini terdapat deskripsi fisik dari buku tersebut yaitu 24 cm dengan banyak halaman 164.
Lalu terdapat catatannya, yaitu buku ini diperuntukkan sebagai referensi atau rujukan utama dalam perkuliahan bahasa Indonesia umum di jurusan non-bahasa Indonesia dan pendidikan. Bahasa Indonesia dan Sastra Indonesia membahas mengenai keterampilan berbahasa Indonesia yang baik dan benar, baik secara tertulis maupun secara lisan dan menggunakan bahasa Indonesia. Dengan bibliografi yaitu 153 sampai 154. Dan ISBN dan harganya pun tertera sebagai berikut. Lalu pada angka 1 ini terdapat subjeknya, ini terdapat judulnya, dan ini penanggung jawab kedua dan ini penanggung jawab ketiga. Selanjutnya penulisan katalog tambahan judul. Di sini penulisannya itu Khazanah Bahasa sebagai judulnya, diberi titik-titik karena memiliki anak judulnya. Lalu di bawahnya itu ada nama pengarangnya yaitu Ahmad Batiar M. Hum. Di bawahnya dituliskan judul dengan lengkap yaitu Khazanah Bahasa serta anak judul yaitu maknai bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Lalu garis miring ini nama pengarangnya Ahmad Batiar M. Hum dengan edisi pertama diterbitkan di Bogor oleh InMedia pada tahun 2016 dengan deskripsi fisik, catatan dan bibliografi dan ISBN serta harga yang sama seperti pada katalog utama. Untuk ini subjeknya yaitu pendidikan bahasa Indonesia dan 2 ini sebagai penanggung jawab kedua serta 3 sebagai penanggung jawab ketiga. Selanjutnya kita membahas mengenai katalog buku non-Latin. Di sini terdapat ASR 2-nya yaitu dengan judul buku yaitu Pria dari Mars, Wanita dari Venus, dengan penanggung jawabnya yaitu John Gray. Edisinya tidak ada. Tempat terbitnya Moskow, penerbitnya itu LLC, penerbitan buku Rumah Sofia pada tahun 2018. Selanjutnya pada katalog utamanya pun ditulis seperti itu, yaitu John Gray sebagai penanggung jawab ataupun pengarangnya, lalu pria dari Mars, wanita dari Venus. Garis miring ini John Gray itu pengarangnya. Lalu diterbitkan di Moskow. Di penerbitnya itu LLC, penerbitan Rumah Sofia 2018. Sedangkan untuk deskripsi fisiknya itu ada 352 halaman, 12,5 kali 20 cm, dan dengan catatan buku ini sangat populer, bahkan beberapa penerbit yang sangat dihormati menganggap buku mungkin bagi diri sendiri untuk menerbitkan buku yang sama sekali berbeda oleh John Gray dengan judul ini, dengan ISBN sebagai berikut, dan subjeknya itu ilmu psikologi dengan judul Pria dari Mars, Wanita dari Venus. Selanjutnya pada katalog tambahan judul di sini terdapat tajuk entry tambahannya, sedangkan tadi di sini tajuk entry utama sama seperti yang di atas tadi pada buku Latin. Selanjutnya di sini tajuk entry tambahannya itu yaitu Pria dari Mars, Wanita dari Venus. Lalu ada tajuk entry utamanya sebagai si pengarangnya ini John Gray, penanggung jawabnya. Lalu judulnya itu Pria dari Mars, Wanita dari Venus, garis miring pengarangnya. Lalu ada tempat terbitnya itu Moskow, lalu nama penerbitnya itu LLC, penerbitan Rumah Sofia pada tahun 2018. Dengan deskripsi fisiknya itu 325 halaman, 12,5 dikali 20 cm, dengan catatan dan ISBN yang sama seperti katalog utama ini. Selanjutnya ada subjeknya itu ilmu psikologi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai katalog dari terbitan berseri. Di sini diambilnya mengenai majalah. Di ASR ini terdapat majalah dengan judul Martatila Art Beauty dengan judul tambahannya Eksplorasi Warna Indonesiamu, Bangga Jadi Indonesia yang Cantik, dengan penanggung jawabnya PT Martina Berto, edisi ke-23, penomoran edisi 23 tahun 2019. Tempat terbitnya di Jakarta dengan penerbitnya PT Martina Berto pada tahun 2019. Deskripsi fisiknya itu titik-titik jil, il di sini dimasuk ilustrasi 24 cm. Jil di sini karena pembuatnya belum melakukan penjilitan jadi masih berupa titik-titik jil. Selanjutnya pada katalog utama ini dijelaskan di sini PT Martina Berto. Lalu di bawahnya Martatila Art Beauty sebagai judul, lalu judul tambahannya itu Eksplorasi Warna Indonesiamu, Bangga Jadi Indonesia yang Cantik. Garis miring ini penanggung jawabnya PT Martina Berto,
dengan penomorannya itu edisi 23/2019. Lalu ada Jakarta sebagai tempat terbitnya. Lalu penerbitnya itu PT Martino Berto pada tahun 2019. Dan di sini seperti tadi yang saya katakan, jil ini karena pemiliknya belum melakukan penjilitan, dan jil ini juga ilustrasi dengan ukuran buku 24 cm. Dengan catatan Marta Tilaar Beauty merupakan terbitan berseri yang dirancang oleh PT Martina Berto, disajikan dengan dalam bahasa Indonesia. Terdapat judul serta subjek. Pada katalog tambahan judul pun sama, di sini terdapat pajak entry tambahannya yaitu Marta Tilaar Beauty dengan titik-titik karena memiliki judul tambahan. Lalu di sini tajuk entry utamanya PT Martina Berto sebagai penanggung jawabnya. Lalu Marta Tilaar, di sini dapat judulnya Marta Tilaar Beauty dan anak judul eksplorasi warna Indonesiamu, bangga jadi Indonesia yang cantik. Garis miring sebagai penanggung jawabnya yaitu PT Martina Berto. Lalu penomorannya edisi 23/2019, tempat terbit Jakarta. Lalu di sini sebagai penerbitnya PT Martina Berto pada tahun 2019. Dan untuk jil ilustrasi 24 cm serta catatan pun sama seperti katalog utama. Dan di sini terdapat subjeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azahra Solihah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penginputan data dari buku Latin Khazanah Bahasa ke dalam OPAK. Di sini saya menggunakan OPAK Slims yang sudah saya install sebelumnya. Nah, untuk membuat bibliografi atau mengisi data bibliografi dari suatu buku di Slims, Anda hanya perlu mengklik bibliografi, lalu nanti ada bacaan Add New Bibliography. Nah, nanti akan tampil seperti ini dalam keadaan kosong. Di sini saya sudah mengisi data bibliografi dari Khazanah Bahasa. Sini terlihat title-nya, yaitu Khazanah Bahasa memaknai bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Lalu autornya, yaitu Ahmad Bahtiar M.Hum, Dr. Nuryani, dan Syihabul Huda. Untuk menambahkan misalnya, untuk menambahkan autor kembali, Anda hanya perlu klik Add Author, lalu klik nama autornya, ketik nama autor, terus apakah dia termasuk nama perorangan, organisasi, atau konferensi, lalu apakah termasuk primary author, atau autor tambahan, editor, translator. Jika sudah, klik Insert to Bibliography. Di sini saya sudah menambahkan autor dari buku Khazanah Bahasa. Statement of Responsibility dari buku Khazanah Bahasa yaitu Ahmad Bahtiar M.Hum. Edisi bukunya itu pertama, spesifik detail infonya dikosongkan saja. Lalu item kodenya add new pattern. Ini sesuai dengan kebijakan perpustakaan Anda. Isi dari patternnya. Sini saya, karena ini termasuk buku, jadi saya pilih B2000, 20.000, total itemnya 1, collection type-nya itu termasuk textbook, buku Khazanah Bahasa ini termasuk textbook, location-nya di My Library. Nanti hasilnya akan jadi seperti ini. Ini pattern-nya, ini location-nya, dan ini collection type-nya, dan berjumlah hanya ada 1. GMD-nya text, content type-nya text, media type-nya itu not set, career type-nya not set, frekuensinya juga not applicable karena ini hanya digunakan untuk terbitan berseri. ISBN-nya 978-602-6469-830. Publisher-nya itu di sini terlihat Inmedia. Lalu publishing year-nya 2019, publishing place-nya di Bogor, collection atau deskripsi bukunya itu
164 halaman, IL 24 cm. Series title-nya dikosongkan, classification-nya 418, saya ambil dari tajuk subjeknya yaitu Bahasa Indonesia 418. Lalu kalau nomornya 418.007 AHMK. AHM ini merupakan nama autor. K-nya ini merupakan huruf pertama dari judul buku. Subjeknya yaitu Bahasa Indonesia dan Pendidikan. Untuk menambahkan subjek, klik Add Subject, lalu ketik subjeknya, terus apakah termasuk topik, geografik, nama, temporal, terus apakah termasuk primary atau editional, lalu insert to bibliography. Selanjutnya bahasa, pilih bahasa, apakah Indonesia, Inggris, atau yang lainnya. Terus abstrak, isi dari abstrak buku ini membahas mengenai keterampilan berbahasa Indonesia yang baik dan benar secara tertulis maupun secara lisan dan sebagainya. Diisi abstrak dari buku ini. Lalu image, gambar. Jika Anda memiliki gambarnya, silakan upload gambar bukunya ke dalam sini. Klik browse, nanti pilih dalam file Anda. Lalu file attachment itu kita kosongkan karena file attachment itu merupakan bentuk lain dari buku Khazanah Bahasa apabila ada seperti PDF atau berbentuk CD dan sebagainya. Karena tidak ada, jadi saya kosongkan. Lalu related bibliodata. Apakah buku Khazanah Bahasa ini juga tersambung dengan buku serupa di dalam perpustakaan Anda misalnya? Karena dalam perpustakaan saya tidak, jadi saya kosongkan. Lalu ada hide in opaque. Apakah Anda ingin menyembunyikan atau menampilkan? Di sini saya pilih show untuk menunjukkan atau menampilkan. Lalu ada promote to homepage. Apakah di homepage-nya nanti opaque Anda buku ini akan tampil atau enggak? Di sini saya pilih promote. Setelah itu klik update. Atau jika baru pertama kali buat, klik save bagi Anda, seperti itu. Nah, jika sudah, akan bibliografi data successfully update, seperti itu. Lalu kita lihat di opaque kita hasilnya seperti apa, data yang sudah kita input. Nah, hasilnya nanti akan seperti ini. Ada gambarnya, lalu judul, lalu pengarang, abstraknya, ini call number-nya, ketersediaannya, dan ini data-data yang tadi telah kita isi dalam slims-nya. Seperti ini hasilnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penginputan buku non-Latin yang berjudul Men Are From Mars, Women Are From Venus. Di sini kita masukkan title-nya, Men Are From Mars, Women From Venus, buku petunjuk klasik untuk memahami hubungan pria dan wanita. Autornya, di sini dapat kita lihat John Gray. Lalu kita add author di sini, yaitu John Gray, merupakan personal name dan primary author. Statement atau pernyataan tanggung jawabnya itu oleh John Gray sendiri. Edisinya kita kosongkan karena tidak terdapat edisi di dalam buku ini. Spesifik data infonya juga kita kosongkan. Lalu item kode page generator, sama seperti buku Latin yang Khazanah Bahasa. Choose pattern-nya itu B20.000 karena ini merupakan buku. Total itemnya atau jumlah buku yang tersedianya. Collection type-nya itu textbook, karena ini juga merupakan buku, dan location-nya in my library. Di sini saya sudah membuat, dan hasilnya seperti ini. Ini pattern-nya, ini location-nya, dan ini collection type-nya, yaitu textbooks, dan berjumlah hanya ada 1. Lalu GMD-nya teks,
content type-nya text, media type-nya not set, career type-nya not set, frekuensinya kita kosongkan karena ini hanya untuk serial publication atau terbitan berseri. ISBN-nya 97859697398. Di sini kita masukkan ISBN dari buku ini. Lalu publisher-nya yaitu LLC Penerbitan Buku Rumah Sophia. Ini lanjutannya, Sophia. Seperti ini. Lalu publishing year buku ini yaitu pada 2018 dan tempat penerbitannya itu di Moskow. Deskripsi fisik buku yaitu 352 halaman, illustration atau il 112,5 dikali 20 cm buku ini. Series title-nya kita kosongkan. Lalu classification-nya 150 karena buku ini bertajuk subjek psikologi. Call number-nya itu 150 yang merupakan classification-nya. Joh itu yang merupakan nama 3 huruf depan nama pengarang, dan P-nya itu M dan M-nya itu judul pertama buku. Add subject atau subjeknya itu merupakan ilmu psikologi. Jika ingin ditambahkan, klik add subject, masukkan subjeknya, terus merupakan topik atau biografi, nama, primary atau tambahan, lalu insert to bibliografi, seperti itu. Bahasanya, karena buku ini buku non-Latin, jadi bahasanya ini isi dari buku ini beraksara Rusia. Di sini jadi language-nya Rusia. Lalu abstraknya dimasukkan juga ke sini, yaitu satu-satunya buku unik dan teralis tentang hubungan antara pria dan wanita dan sebagainya dimasukkan ke dalam abstrak. Lalu image. Jika Anda memiliki image-nya, masukkan atau upload ke dalam sini. File attachment atau bentuk lain dari buku ini karena tidak ada, jadi saya kosongkan. Lalu related bibliodata atau hubungan dengan buku lain yang ada di perpustakaan Anda karena tidak ada, jadi saya kosongkan. Lalu apakah ingin disembunyikan di opak, saya pilih tampilkan. Lalu promote homepage, saya pilih promote. Setelah itu, update atau kita save. Nanti di bibliography list akan muncul hasil atau list dari data-data buku yang sudah kita buat tadi. Lalu di opaknya kita lihat hasilnya. Di opak kita hasil dari penginputan data buku tersebut dari buku Men Are From Mars, Women From Venus. Hasilnya jadi seperti ini. Ini gambar bukunya, ini judul buku, lalu ini pengarangnya, ini abstrak, dan ini pattern-nya, call number, location, dan ketersediaan di perpustakaan kita. Lalu ini adalah informasi dari data-data buku yang tadi telah kita isi. Hasilnya jadi seperti ini. Nah, data-data ini ada di dalam buku ini, buku Men Are From Mars. Biasanya terdapat di awal-awal buku ini, di awal-awal buku identitas atau informasi-informasi tentang buku ini. Seperti itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penginputan deskripsi buku
Di sini saya akan menjelaskan mengenai terbitan berseri, yaitu majalah. Titlenya Martha Tilaar Beauty, Eksplorasi Warna Indonesiamu, Bangga Jadi Indonesia Cantik. Selanjutnya autornya yaitu PT Martina Berto. Biasanya majalah itu diterbitkan oleh organisasi, badan organisasi, dan termasuk primary author. Statement of Responsibility atau pernyataan tanggung jawabnya yaitu oleh PT Martina Berto. Edisinya merupakan edisi ke-23. Spesifik detail infonya dikosongkan. Lalu item kode batch generator. Di sini karena majalah, jadi saya membuat baru, yaitu membuat pattern baru yaitu M20000. Karena ini merupakan majalah, jadi saya membuat M20000. Total itemnya 1, collection type-nya itu majalah, dan location-nya itu my library. Hasilnya nanti jadi seperti ini. Pattern-nya M2001, location-nya in my library, dan bentuknya adalah majalah. Jumlahnya 1. GMD-nya itu teks, content type-nya teks, media type-nya not set, career type-nya not set, frekuensi karena ini merupakan terbitan berseri. Jadi majalah ini diterbitkan setiap 1 bulan sekali. Jadi di sini saya pilih monthly. ISBN-nya tidak ada karena tidak terdapat dalam identitas majalah. Publisher-nya PT Martina Berto atau penerbitnya. Tahun terbitnya 2019. Tempat terbitnya di Jakarta. Deskripsi majalahnya jil 24 cm. Series title-nya kita kosongkan. Classification-nya 646.7 karena ini majalahnya itu tentang wanita atau kecantikan. Call number-nya 646.7 Mar. Mar-nya ini merupakan nama penerbit atau autornya, 3 huruf depannya, dan M-nya ini judul dari majalahnya. Subjeknya yaitu kecantikan dan wanita. Bahasanya itu bahasa Indonesia. Abstraknya yaitu Martha Tilaar Beauty merupakan terbitan berseri yang dirancang oleh PT Martina Berto, disajikan dalam bahasa Indonesia. Dimasukkan abstraknya yaitu image-nya jika Anda memiliki gambarnya. Upload ke sini. File attachment-nya tidak ada karena tidak ada bentuk lain. Lalu related bibliodatanya juga tidak ada. Hide in opaque, saya pilih show. Promote homepage, saya pilih promote. Lalu ini saya lewatkan. Nah, data-data ini semuanya terdapat di dalam majalah ini. Ada di dalamnya identitas detail terkait dengan majalah ini. Setelah itu kita update atau save. Lalu kita lihat hasilnya di dalam opak atau perpustakaan kita. Nah, hasilnya jadinya seperti ini. Judulnya Martha Tilaar Beauty. Lalu ini autornya yang merupakan badan organisasi. Lalu image atau gambarnya. Ini abstraknya. Ini patternnya M karena ini merupakan majalah. Ini call number. Ini location-nya. Dan ini ketersediaannya. Lalu ini terkait dengan identitas majalah yang tadi kita sudah isi. Hasilnya seperti ini. Anda bisa lihat identitas dari majalah ini tentunya di dalam majalah Martha Tilaar Beauty.
terdapat secara spesifik. Nah, setelah kita buka bibliografi list, ini nantinya akan menunjukkan jumlah buku dan buku apa aja yang udah kita buat bibliografinya menggunakan Slims. Di sini saya tadi udah pakai buku Latin yaitu Khazanah Bahasa, buku non-Latin Men Are From Mars, Women From Venus, dan ada terbitan berseri majalah yaitu Martha Tiller Beauty. Ini dapat Anda lihat di bibliografi list. Lalu di opaknya Anda bisa lihat juga terkait dengan buku yang tadi kita tampilkan, yang akan kita tampilkan seperti ini. Sudah terdapat di dalam opak Anda. Itu. Nah, teman-teman, sudah lihat kan cara penginputan identitas buku Latin, non-Latin, maupun terbitan berseri majalah ke dalam AACR, RDA, katalog kartu, maupun katalog online Slims. Semoga bermanfaat ya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.